Sekarang umat Islam ini sedang terpuruk, betul-betul terpuruk, ini luar biasa. Dan saya yakin kita sekarang berada di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yushaku an tada alaikumul umam kama tada al akalatu ila qas'atiha. Nanti akan datang satu zaman di mana, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat-umat ini non muslim atau orang yang mengaku Islam tapi sebenarnya bukan orang Islam akan mengeroyoki kalian sebagaimana belatung atau ulat memanggil teman-temannya untuk mengeroyokin makanan di nampan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yawma idzin. Wahai Rasulullah, dulu kami pada saat itu, ya, atau nanti pada saat itu, apakah kami jumlahnya sedikit? Kenapa sahabat bilang seperti itu? Karena sahabat selalu sudah terbiasa dengan janji Allah bahwasanya orang kalau berperang, orang kalau beriman, pasti Allah SWT menyebutkan dalam banyak Al-Quran, wa haqqan alaina nasrul mu'minin, kami pasti memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman, wal aqibatu littaqwa, pasti kesudahan itu kemenangan terakhir untuk orang-orang yang bertakwa, nggak ada yang lain. Mereka sangat yakin dengan itu. Sementara jumlah sahabat sangat sedikit waktu itu dibandingkan jumlah orang-orang kafir. Kita tahu di perang Badar jumlah sahabat 314 orang dengan Nabi SAW. Masukan musuh 1000. Di perang Uhud jumlah mereka 700. Ada 300 sebenarnya bertambah tapi orang munafik jadi 1000, tapi 300 ini juga berkhianat pulang. Sisa 700 melawan 3000. Kita tahu di perang Ahzab jumlah kaum muslimin yang siap perang waktu itu kurang lebih sekitar 2000 orang. Yang siap perang itu pun lemah, maka dibuat parit, gitu kan? Karena kondisi mereka waktu itu bagi kekurangan makanan, musim peceklik. Lalu kemudian datang Abu Sufyan, ya. Mohon maaf, waktu itu musim dingin sehingga hasil panennya kurang. Kemudian Abu Sufyan datang dengan seluruh suku Arab 10.000 orang melawan 2.000, gitu kan? Jumlah selalu lebih sedikit kaum muslimin, tapi kemenangan demi kemenangan Allah kasih. Maka para sahabat bingung, ya Rasulullah, apakah waktu itu jumlah kami sedikit sehingga kami enak saja dikeroyokin oleh orang-orang? Kata Nabi SAW, bal antum kathir walakinnakum gutha'u gutha'is sail. Kalian banyak waktu itu. 7,2 miliar sekarang umat manusia di muka bumi ini, 7,3 miliar jumlahnya. Itu 3 miliaran sekian itu umat Islam. Kita setengah umat Islam seluruhnya dari seluruh suku, ini setengah penghuni bumi sekarang. Banyak sekali. Tapi kalian seperti buih di lautan. Lalu kata Nabi SAW, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah akan tarik dari hati-hati musuh kalian rasa takut, segan. Tidak ada lagi takutnya dengan kaum muslimin. Di zaman Nabi SAW, mereka zaman sahabat takut orang-orang kafir itu. Takut, sampai dikatakan dalam beberapa athar, namanya Umar bin Khattab kalau disebut di wilayah-wilayah kafir, mereka pada ketakutan. Dengar namanya saya sudah takut gitu. Dengar namanya saja. Mereka tidak berani, gitu kan? Sekarang luar biasa, gitu. Allah sudah masukkan, Allah akan angkat rasa segan dari hati musuh-musuh kalian. Kenapa sebabnya? Karena kata Nabi SAW pada saat itu dalam hati kalian ada penyakit wahan. Para sahabat mengatakan, apa itu wahan ya Rasulullah? Wahan yang dimaksud ini apa? Karena wahan ini kayak kekacauan gitu, ketidakstabilan. Kata Nabi SAW, ya, hubbud dunya wa karahiyatil maut. Pada saat itu kalian sangat cinta dengan dunia dan kalian takut kematian. Riwayat lain dikatakan hubbud dunya wa karahiyatil jihad. Kalian sudah takut mati, ya, kalian cinta dunia dan kalian benci, tidak suka dengan jihad. Sekarang umat Islam, banyak orang di antara kita sibuk dengan apa? Pendapatan saya apa? Bagaimana saya hidupin keluarga dan anak saya. Titik, cukup itu. Gajinya berapa? Bayar listrik cukup, transportasi cukup, sudah. Mau tetangganya sakit muslim, mau ada masalah sedang dihadapin, diam. Nggak ada urusan. Depan mata kita sekarang ini, setiap negara Islam, pemimpin Islam, setiap ulama kaum muslimin, gitu kan, kecuali sebagian kecil, umumnya kaum muslimin nafsi-nafsi semua. Yang penting dia aman, selesai. Mau yang lain kena, Jogja kena banjir, kena gempa longsor, kemudian waktu kemarin tsunami. Berapa banyak sih dari jumlah umat Islam ini yang menyumbang? Berapa banyak sumbangan yang masuk dibandingkan dengan jumlah umat Islam waktu itu? Kalau kita hitung persentasenya yang bantu pada saat tsunami terjadi, kemudian di Jogja, banyak yang terjadi masalah di Indonesia, memang ada yang membantu.
Kalau diakumulasi total harta atau uang yang terkumpul itu hanya mungkin 2-3% dari jumlah umat manusia, umat Islam di Indonesia. Mana yang 98% nih? Mana yang 97%? Mereka melakukan peduli terhadap umat Islam? Sama sekali. Gitu kan? Jadi nggak ada. Betul pada saat ini memang kita sangat cinta dengan dunia, pusing dengan itu saja, terus saja, dan juga benci dengan jihad, takut mati. Ya, kalau sakit siap mengeluarkan uang banyak. Nanti datang asuransi mengatakan nanti Anda rawat nginap, dikasih gratis sekian, boleh nginap 15 juta, ketakutan bayar 1 juta. Subhanallah, pernah nggak 1 juta infakkan untuk bantu orang sehingga kita bisa panen di akhirat? Dia lebih takut untuk dirinya sendiri. Bayar 1 juta karena takut nanti rawat nginap, padahal sampai 5 tahun tidak pernah rawat nginap. Kenapa nggak takut dengan dirinya kalau mati nanti? Ya, dia tidak bisa diselamatkan karena nggak ada ibadahnya. Bagaimana kita tahu 1 juta yang kita kasih daripada ke asuransi, lebih baik kita kasih ke jalan Allah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Coba pikir ke poin itu, ikhwan akhwat sekalian. Jangan terus berputar-putar di masalah dunia yang tidak selesai-selesai ini. Rutinitas kita nanti akan ada akhirnya. Kita bangun pagi, mandi, sarapan, keluar aktivitas, kemudian siang lagi, sore, malam lagi tidur. Ada subhanallah orang-orang Islam begitu. Cuma tahu makan, minum, tidur, kerja. Selesai. Itu pun nanti kalau liburan anak-anaknya, perginya ke tempat-tempat maksiat. Ke kolam renang, telanjang, lihat orang telanjang. Banyak ikhwah-akhwat kita kadang-kadang begitu. Kenapa kok ke kolam renang? Ya anak-anak lagi liburan Ustaz. Subhanallah. Jadi majelis taklim bukan hiburan. Seakan-akan majelis taklim hanya untuk kakek-kakek dan nenek-nenek. Anak-anak perlu ditanya, diajak gitu kan. Buat mereka suka majelis taklim, bukan kolam renang. Bukan tempat-tempat maksiat gitu. Kita tidak dilarang rekreasi dalam Islam, tapi jangan merusak iman antum. Pergi ke pantai, kemudian lihat kemaksiatan sana sini. Sholatnya akhirnya mepet-mepet. Cari tempat saja buka sejadah, hilang fadilah sholat di masjid, hilang baca Quran, matanya jadi suka lihat yang salah. Kenapa? Emang kenapa kalau kita lakukan perbuatan-perbuatan yang tadi yang salah itu bisa merusak iman kita? Kan jadi lebih baik kita jauhi. Baik. Kenapa saya datangkan poin kedua ini ikhwah akhwat sekalian? Karena saya lihat sekarang ini lebih dari di atas, mungkin kalau kita bisa bahasakan sudah 15 tahunan ya, di mana Israel masuk ke Palestina dan setiap hari umat Islam dibunuh, setiap hari. Tidak pernah lewat sehari nggak ada korban, nggak pernah. Minimal luka parah, maksimal mati 3, mati 5 tiap hari. Pernahkah kita yang hadir di sini saja tanya diri masing-masing, berdoa, sisipkan saja dalam doa, tidak usah bicara harta deh. Doa saja, dari doa kita minta panjang umur, sembuh dari penyakit, diberikan pekerjaan, berdoa, ya Allah tolong saudara kami di Palestina, berikan kemenangan. Saya yakin ikhwah akhwat sekalian, 10% saja dari umat Islam, dari 3 miliar 300 ribu orang Islam berdoa, itu hancur Israel. Semestinya begitu kita berpikir. Tapi berapa persen yang berdoa ini? Itu pun kalau berdoa kadang-kadang buru-buru, subhanallah.